Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada yang belum menjawab salam saya. Tolong dijawab salam saya. Semoga membawa berkah kepada kita semua, dan saya doakan siapapun yang menjawab salam saya semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Saya ulangi kembali. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di kediaman saudara kita, orang tua kita yang telah terlebih dahulu dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Jamaah tasya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kematian. Kematian adalah merupakan sesuatu yang pasti dan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan persoalan umur, berapa umur kita, tetapi pada hakikatnya kita ini sedang antri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baru 5 hari, malam kelimanya saya ceramah subuh di masjid yang di sebelah sana, ada masjid yang di sana. Halo. Saya keluar dari masjid, tiba-tiba panitia mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian setelah itu saya tiba di pondokan, ada telepon dari kampung, ada teman saya, teman kepala sekolah saya, pulang saya ke kepala sekolah sambil membalik di Pekanbaru, ditelepon, padahal sebelum meninggalkan Baru mereka sehat-sehat. Ini saudara saya, tiba-tiba
ada telepon dari kampung, sahabat kita, saudara kita telah kita ditinggalkan, telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka tidak sakit, mereka tidak punya penyakit, tapi karena Allah sudah menetapkan takdirnya bahwa hanya sekian umurnya, dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian malam berikutnya teman saya ceramah subuh. Setelah itu sore, ya siangnya itu sore, tiba-tiba ada berita meninggal dunia orang tua kita Muhammad dan tutup. Padahal malam subuhnya itu tetap mereka ada di masjid itu mendengarkan ceramah subuh. Tiba-tiba ada berita bahwa orang tua kita sebagai kepala dusun di kampung ini yang dituakan telah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sempat kaget karena subuh itu sempat kita bercanda, yang namanya kematian tidak ada yang mengetahui, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Akulah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji hamba-hambaku siapa yang lebih baik amal ibadahnya, hidup di dunia ini dan kembali kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat apabila ia tidak memahami hakikat kematian dan kehidupan. Karena kematian dan kehidupan ini adalah merupakan ketetapan Allah, aturan Allah yang sudah ditetapkan kepada hambanya. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan melewati pintu yang namanya kematian. Itulah sebabnya ketika kita mendengarkan berita kematian, kita cepat mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendengarkan berita kematian, maka cepatlah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba meninggal dunia, orang itu wajib ketika ingin diberangkatkan jenazah itu ke kubur, mayat itu berteriak, mereka berteriak, jenazah itu berteriak, dan semua binatang-binatang yang ada di sekitarnya dia mendengarkan sambutan teriakan jenazah itu, kecuali manusia. Binatang apapun yang ada di sekitarnya, maka binatang itu mendengarkan teriakan jenazah. Apa teriakan jenazah itu ketika ingin diberangkatkan menuju ke kubur? Beliau berteriak, qaddimu, qaddimu, qaddimu. Lalu bahasa Bugisnya mengatakan, wahai anakku, anakku, tiwi nak magati, tiwi nak magati, tiwi nak kasih magati anakku. Kalau bahasa Mangkasar nih, karena tadi baru saya kursus bahasa Mangkasar, rangga tetere anakku, rangga tetere, jojo apa? Jojo di,
Iya, saya tadi khusus sama tuan rumah tadi. Iya. Karena baru belajar, seandainya saya tinggal di sini 1 bulan, mungkin sudah bisa lancar bahasa Makassar. Itu teriakannya. Tapi sebaliknya, jika orang itu meninggal, orang yang tidak baik, banyak dosanya, kurang amalnya, maka beliau berteriak, jenazah itu berteriak, ya wailataha laitaha ya laitaha, kemana kau bawa saya, di mana kau mau bawa saya, nanu erang kamaya, nanu erang kamaya, cocok, iya, nanu erang kamaya, mau kemana saya tidak bawa, jangan kau bawa saya, jangan kau bawa saya. Kenapa? Karena dia sudah melihat siksaannya. Tapi orang yang baik ketika dia meninggal dunia, dia berteriak, wahai anakku, khatimu, khatimu, wahai keluargaku, bercepatlah, bawalah aku cepat. Jemaah kasihan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian adalah merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah dan tidak ada seorang pun hamba yang tahu kapan, berapa umurnya, kapan dia meninggal dunia, dan di mana, apa penyebabnya. Tidak ada orang yang tahu, hanya Allah rahasiakan. Cuman para ulama mengatakan Allah memberikan tanda-tanda. Saya sempat singgung waktu ceramah subuh, tanda-tandanya itu kalau orang tidak lama dia meninggal dunia, apa yang diperhatikan? Ini dipegang hidung. Kalau hidung ini tidak basah, tidak lama itu. Ya, pegang hidung tak? Masih basah? Alhamdulillah. Kalau tidak basah nih, perbanyak makan kondro contoh. Tidak lama itu. Yang kedua, ini lidah disentuhkan ke langit-langit. Kalau tidak geli lagi, tidak lama juga itu. Nah, tidak lama. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat matanya orang, tidak ada bayangan, tidak ada gambarnya di matanya orang, oh tidak lama juga itu. Tapi kalau ada anak tak sakit, coba doakan dia, obati dia di hari kelahirannya. Nah, riwayat menyampaikan bahwa kematian seorang hamba itu tidak jauh dari kelahirannya. Maka obati di hari kelahirannya. Kalau sudah diobati di hari kelahirannya, lalu kemudian diperlihatkan uang, lalu kemudian dia lihat, dia tatap itu uang, dia ikuti di mana kita putar, di mana kita bawa itu uang, dia ikuti penglihatannya, maka obati, insya Allah masih sembuh kembali. Nah, kalau suami tak sakit, apanya yang kita periksa? Ya, apakah ini suami saya ini tidak laku? Kalau misalnya kalau dia sakit keras, ya, kalau dia sakit keras suami kita, coba perhatikan, ya, apakah suami kita ini sudah dekatnya ajalnya atau masih lama? Maka jika istrinya masih hidup, masih ada, mohon maaf, orang tuaku, saudaraku yang perempuan, kalau keras penyakitnya suami kita, pegangi anunya. Kalau kita pegang masih goyang, ya insya Allah masih sehat, masih lama itu. Tapi kalau kita pegang lalu tidak goyang-goyang, kasih banyak doa, tidak lama itu. Nah, mungkin ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau perempuan apanya dipegang? Sampai detik ini belum saya dapat apanya dipegang kalau perempuan. Jamaah kasihan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan oleh setiap hamba. Kita tidak boleh takut terhadap kematian, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Berani atau takut
mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, miskin atau kaya, rajin beribadah atau rajin telet, semua akan dijemput oleh malaikatul maut apabila waktunya sudah datang. Akan tetapi walaupun kita mau mati, tetapi ajal kita belum tiba, maka tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum Allah telah menetapkan ajalnya, karena matahari tidak pernah terbit di tengah bulan. Yang manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan yang namanya kematian yang kita tidak tahu datangnya secara tiba-tiba, dan tidak ada orang dikasih menunggu yang namanya kematian. Sebentar pi dulu, jangan dulu, besok-besok pi, tidak ada. Tidak ada orang yang pernah disuruh menunggu. Kalau kematian itu sudah tiba, sudah saatnya, maka pasti akan berangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya orang yang paling beruntung, yang paling baik adalah orang yang paling selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena itu ada 5 yang harus kita persiapkan agar kita terhindar dari siksaan kubur. Kenapa? Ketika seseorang itu meninggal dunia, maka berpisahlah roh dengan jasad kita. Jasad kita ini kembali ke asalnya, itu ke tanah, tapi roh ini tidak akan pernah mati, dan roh inilah yang akan merasakan nikmatnya dalam kubur, dan roh inilah pula yang akan merasakan siksaan, pedihnya siksaan di dalam kubur. Jadi roh ini tidak akan pernah mati. Inilah yang merasakan kenikmatan di dalam kubur. Karena itu kubur berpesan, ketika seseorang itu telah mengantar jenazah ke dalam kubur, tibalah di kubur, lalu berkatalah penjaga kubur, wahai semua orang-orang yang telah mengantar jenazah, dengarlah baik-baik, renungkanlah baik-baik. Hari ini kau telah mengantar jenazah, suatu saat engkau yang akan diantar. Itulah pesan dari kubur. Suatu saat engkau yang akan diantar. Hari ini engkau yang mengantar saudaramu menuju ke alam barzakh, ke alam kubur, dan suatu saat engkau yang akan diantar masuk ke dalam alam kubur. Lalu kemudian yang kedua, pesan kubur, aku adalah tempat yang sangat gelap gulita. Aku adalah tempat yang sangat gelap gulita. Maka terangilah kuburmu dengan memperbanyak sedekah. Terangilah kuburmu dengan memperbanyak silaturahmi. Jadi kubur itu gelap gulita, tidak ada lampu. Maka Rasulullah mengatakan, jika ingin agar tempatmu di alam kubur bercahaya, maka perbanyaklah silaturahmi. Kunjungilah saudara-saudara kita, kunjungilah keluarga kita, kunjungilah tetangga kita, maka insya Allah akan diterangi kuburnya. Yang kedua, kubur mengatakan, aku adalah tempat yang sangat sempit. Luaskanlah kuburmu dengan banyak bersedekah. Aku adalah tempat yang sangat
gelap gulita, aku adalah tempat yang sangat sunyi, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Kalau agar ingin kuburnya tempatnya di dalam kubur ramai, tidak sunyi, di dalam kubur perbanyaklah membaca Al-Quran. Alhamdulillah, tahun 2024 ini Kabupaten Takalar menjadi tuan rumah lomba MTQ tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kemarin di Selayar diumumkan oleh Bapak Gubernur bahwa yang menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ yaitu di Luwu Utara, tapi tiba-tiba dipindahkan ke Kabupaten Takalar. Dari 24 kabupaten berlaga, bertanding, dan akan mewakili Provinsi Selatan untuk berlomba berlaga kembali ke tingkat nasional. Alhamdulillah, Kabupaten Baru tidak mendapatkan, tidak ada juara satunya. Tidak ada juara satunya, Kodong. Padahal sebelum kami tinggalkan Baru, Pak Bupati berpesan kepada seluruh kapilah yang kurang lebih 100 orang. Kami dari kapilah Kabupaten Baru ada 100 orang, terdiri dari 47 peserta, 16 ofisial, 14 pelatih, dan selebihnya itu adalah penggembira, kurang lebih 100 orang. Sebelum kami meninggalkan rumah jabatan Bupati Baru mengatakan, wahai anakku, berlagalah engkau di Kabupaten Takalar. Hanya aku minta 2, juara 1. Kalau kau dapat juara 1, 2 saja, maka kandet dengan sekda dan kesra saya berangkatkan dari umrah. Tapi ternyata tidak ada kasih yang nomor 1-nya, tidak bisa ini umrah Pak kandet dengan Pak sekda dan Pak kesra. Iya. Ini kebetulan ini Pak, ini tahun 2024 ini ada penurunan. Yang paling banyak saya dengar juara 1-nya adalah tuan rumah. Iya. Kemungkinan Kabupaten Takalar ini yang mendapatkan juara umum dan akan mewakili Provinsi Selatan untuk berlaga di tingkat nasional. Iya. Jadi kalau ingin agar tempatnya di dalam kubur itu ramai, perbanyak membaca Al-Quran. Kita orang tuaku diberikan amanah oleh Allah berupa keturunan anak. Bimbinglah anaknya untuk membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, karena anak itu adalah aset. Jika ada anak tak pandai membaca Al-Quran, apalagi penghafal Al-Quran, maka kelak di hari kiamat akan anak penghafal Al-Quran itu menggalungkan mahkota kepada kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi anak kita bisa menjadi imam, luar biasa itu, luar biasa. Kenapa perlu membaca Al-Quran? Ini membaca Al-Quran membutuhkan waktu. Jadi ketika seseorang anak itu sudah pandai membaca Al-Quran, itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena tidak sembarang orang bisa jadi imam. Tapi kalau pemilihan kepala dusun, kepala desa, gubernur, bupati, yang penting banyak memodalkan, boleh. Tapi kalau jadi imam tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena harus bagus tajwidnya. Ya, seperti tadi qariah kita dalam melantunkan ayat suci Al-Quran yang sangat indah. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan makhraj hurufnya, tidak sesuai dengan tajwidnya, maka tentu sangat berbeda artinya. Saya kasih contoh. Kalau anak-anak kita membaca Al-Quran seperti ini,
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Beda artinya kalau mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Beda artinya, satu pakai sha, satu pakai sin. Kalau mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tapi kalau anak kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukilah kami ke jalan kantor polisi, nah itu sedikit saja bedanya, maka berbeda artinya. Sama kalau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sering kita dengar anak-anak SD kalau membaca Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tambah usukun padahal tidak ada usukun di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu matahari aku menyembah, dan hanya kepadamu matahari aku mohon pertolongan, jadi sedikit saja, maka berubah maknanya, berubah artinya. Itulah perlunya namanya belajar untuk ilmu pengetahuan. Jemaah kasih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya kubur mengatakan, aku adalah tempat yang penuh dengan cacing, yang penuh dengan binatang-binatang yang sangat menakutkan. Karena itu bentengilah dirimu ketika engkau masuk ke dalam kubur dari binatang-binatang yang sangat menakutkan, dengan menjaga sholat 5 waktunya. Kalau ada kesempatan, ada waktu, maka usahakan pergilah di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, salah satu amal ibadah yang bisa membebaskan kita dalam kubur. Apa yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan agar kita bebas dari siksa kubur? Yang pertama, usahakan melaksanakan sholat berjamaah 40 kali secara berjamaah, terus menerus sampai ajal menjemput. Maka siapa kata Rasulullah yang pernah melaksanakan sholat berjamaah di masjid 40 hari berturut-turut, maka lepaslah dia dari siksa kubur. Yang kedua, bacalah doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah kita ulang-ulang baca sebanyak 300 kali sehari semalam. Kita cicil berapa duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, sampai 300. Kata Rasulullah, siapa yang senantiasa membaca kalimat ini, maka dia akan lepas dari siksa kubur. Lalu kemudian ketiga yang harus kita lakukan adalah memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itulah kita ulang-ulang sebanyak 300 kali. Kata Rasulullah, siapa yang selalu membaca selawat kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak datang Rasulullah memberikan syafaat di dalam kuburnya. Itulah yang harus kita ulang-ulang. Kenapa? Karena ketika sudah dekat ajal seseorang sampai akhirnya meninggal dunia, malaikat maut mendatangi hamba Allah
mencabut nyawanya dengan 3 arah. Yang pertama, dia cabut nyawanya seorang hamba dan kakinya. Itulah orang-orang kafir. Allah, malaikatul maut mencabut nyawa seorang hamba dari tangannya. Itulah orang-orang yang kikir bersedekah. Yang ketiga, malaikatul maut mencabut nyawa seorang hamba dari wajahnya. Itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, ketika seorang hamba itu taat beribadah kepada Allah, banyak amal ibadahnya, banyak sedekahnya, baik sifatnya, ketika datang malaikatul maut mencabut nyawanya dan kakinya, maka kaki ini berbicara, wahai malaikatul maut, kau tidak mampu mencabut nyawaku dan kakiku, karena kakiku ini kupakai untuk berjalan dari rumahku menuju ke masjid, dari masjid ke rumahku. Kau tidak mampu mencabut nyawaku dan kakiku, karena inilah kakiku, kedua kakiku ini yang kupakai untuk berjalan menuju ke masjid. Lalu kemudian dicabut, malaikatul maut ini mencabut nyawanya seorang hamba yang beriman dan tangannya. Lalu tangan ini berbicara, wahai malaikatul maut, kau tidak mampu mencabut nyawaku dari tanganku, karena ini tanganku ini kupakai untuk membantu menolong saudara-saudaraku. Dicabut, ingin dicabut nyawanya dari telinganya. Wahai malaikatul maut, kau tidak mampu mencabut nyawaku dari telingaku, karena ini telinga saya ini yang kupakai mendengar nasihat-nasihat agama. Inilah telingaku yang kupakai untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran ketika dilantunkan oleh hamba-hamba Allah. Kau tidak mampu mencabut nyawaku dari telingaku. Lalu kemudian dicabut nyawanya dari mukanya. Itulah hamba-hamba Allah yang beriman. Inilah mata saya. Kau tidak mampu mencabut nyawaku dari mataku, karena ini mataku yang dipakai untuk melihat, membaca Al-Quran. Karena ada 5 yang dilakukan oleh seorang hamba menjadi amal ibadah, hanya dipandang saja akan menjadi ibadah. Yang pertama, ya, ada yang bahasa Makassar. Yang pertama, ciriki. Apa ini? Ciriki kabaya. Kalau ada orang tuaku naik ke tanah suci, pertanyaanlah memandang itu Ka'bah. Semakin lama dipandang, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ciriki kabaya. Ya, sudah pintar dalam bahasa Makassar. Itu nomor 7. Nomor 2, ciri nenek Samsam. Kalau naik ke tanah suci, itu air Samsam belum kita minum, baru kita kata itu air Samsam, dapat bagi pahala. Jadi kalau nanti ada jodoh tak naik ke tanah suci, maka ambillah air Samsam, tataplah lama-lama, maka semakin lama kita tatap, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Lalu kemudian nomor 4, ciri kurangka. Mudah-mudahan orang tuaku, saudaraku di Kabupaten Takalar ini semua ada Al-Quran di rumahnya, karena ada tinggi itu rumah tidak ada Qurannya. Pengantin anaknya setengah mati cari Al-Quran, mau ditamatkan Al-Quran setengah mati cari Al-Quran, tidak ada Al-Quran di rumahnya. Padahal dia adalah umat Islam, dia Islam. Ya, mudah-mudahan ya Al-Quran itu begitu berkahnya Al-Quran, belum kita baca, baru kita tatap itu
Al-Quran, kita sudah dapat pahala. Nah, itu yang ketiga. Kemudian keempat, ciri kirupana ulamanya. Ya, kalau ada ustaz, ada ulama, kiai, ya tataplah dia wajahnya, baru ditatap, tidak dapat pahala. Nah, yang terakhir, ciri kirupana buradennu sesayaki. Itu hebatnya suami, semakin lama kita tatap wajahnya itu suami, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Iya. Jadi kalau datang suamita, enaknya itu perasaan kalau datang suamita lalu kita sambut dengan rasa senyum. Ya, kita tanya. Jangan dulu bertanya, ada di itu muda apa, ada jiwa muda apa itu. Jangan dulu bertanya nih. Ya, biarkan dulu sambut dengan senyum. Lalu kemudian setelah itu baru kita bertanya. Kalau enak di perasaan, baru ditanya, berapa uang kau dapat? Iya. Kenapa? Karena suami itu adalah merupakan pembuka pintu surga bagi istri. Tidak akan bisa masuk surga seorang istri apabila tidak ada ridho dari suami. Itulah sebabnya orang tua adalah merupakan ridho dari Allah. Kita tidak bisa mendapatkan ridhonya Allah kalau kita tidak mendapatkan ridhonya kedua orang tua. Kita tidak bisa masuk ke dalam surga bagi istri apabila durhaka kepada istrinya. Ya, karena itu istri yang mendapatkan pahala apabila ia taat kepada suaminya. Ketika dia tidur, dosa yang paling kecil pada suami itu adalah ketika kita tidur lalu tangannya suami ingin memeluk istri, lalu kemudian istri menghalangi tangannya istri untuk memeluk badannya, maka itu adalah dosa yang paling kecil didapatkan oleh orang istri. Tapi kalau istri ingin mendapatkan pahala kepada suami, ketika bergoyang tangannya suami, cepat ambil tangannya itu, kasih sentuh di mana saja mau dia mau sentuh. Insya Allah suami istri akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada istri baru tiba dari suami sudah 1000 pertanyaannya. Dari mana kok, kemana kok? Biarkan dulu suami tak duduk dengan baik, ya. Kemudian laki itu keringatnya, kemudian bukakan dia sepatunya, lalu tanya, Papa, oh Papa, apa kita suka? Mau kita makan Papa? Kalau mau kita makan, makanan tersedia di atas meja. Ataukah kita mau yang mentah juga siap? Maka istri yang seperti ini akan mendapatkan ridhonya suami dan menjadi calon penghuni surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi namanya kematian? Ada 5 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah jangan pernah kita ditinggalkan oleh lampu yang sangat terang. Apa itu lampu yang sangat terang? Yaitu iman kita dalam hati kita ini. Jagalah iman kita dalam iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang menjadi modal dan menjadi penyelamat dunia akhirat. Iman ini kita harus pelihara. Apa makanannya iman? Apa makanannya ketakwaan? Yaitu memperbanyak amal ibadah,
dan segala perintah Allah itu adalah makanannya iman. Zikrullah itu adalah makanannya iman. Bersedekah itu adalah makanannya iman. Karena itu peliharalah imannya, karena iman ini adalah menjadi modal untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, jangan pernah kita ditinggalkan oleh sumur yang tidak pernah kering. Apa itu sumur yang tidak pernah kering? Yaitu menuntut ilmu pengetahuan. Mari kita menuntut ilmu pengetahuan agar semakin kita mengetahui hakikat kehidupannya sungguhnya. Kenapa? Karena hidup kita di dunia ini hanyalah bagaikan musafir. Kita sedang berjalan, lalu kemudian kita singgah di bawah pohon sebentar bernaung. Setelah rasa capek kita telah capek kita hilang, maka kita melanjutkan perjalanan. Seperti itulah hidup kita di dunia ini. Karena itu dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64 Allah mengingatkan kepada kita, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna dharal akhirata lahiyal hayawan law kan ya'lamun. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, dunia ini adalah hanya sementara. Dunia ini hanyalah merupakan senda gurau. Dunia ini adalah sandiwara. Dunia ini adalah hanya tempat bermain-main. Wa inna dharal akhirata lahiyal hayawan law kan ya'lamun. Dan sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupannya sesungguhnya jika engkau mengetahuinya. Jangan kita pernah terlena dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Kita hanya sebentar hidup di dunia ini. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umurnya umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekarang Pak yang mendapatkan umur 100 tahun. Tidak sama dulu orang tua kita, ada yang sampai 100 tahun, ada yang sampai 150 tahun. Tapi saat sekarang ini, di zaman saat sekarang ini, maka kata Rasulullah, a'malu ummati, umurnya umatku kembali kepada Allah kebanyakan adalah antara 60 sampai 70 tahun. Kita lihat jarang orang sudah mendapatkan umur 1 tahun. Dunia ini hanyalah persinggahan sebentar untuk mencari bekal, untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita kekal abadi yang di akhirat. Itulah kehidupan sesungguhnya. Karena itu ingat, wahai hamba-hamba Allah, ingat. Jangan terlena dengan kenikmatan dunia, jangan terlena dengan keindahan dunia. Dan semua itu akan kita tinggalkan dan tidak ada yang kita bawa. Mobil, bahkan istri, anak tidak akan mau menemani kita dalam kubur. Harta, semua harta kita tinggalkan. Tapi apa yang kita bawa menghadap kepada Allah, apa yang menemani kita dalam kubur adalah amal ibadah kita. Karena itu orang tua kita Muhammad dan Tutu telah meninggalkan kita semua, meninggalkan anak keluarganya, meninggalkan tetangganya, meninggalkan kita semua. Dan satu saat kita akan menyusut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini akan antri. Karena itu apa yang harus kita persiapkan agar kita lepas dari siksa kubur? Maka yang pertama bagi keluarga, karena ini adalah malam kedua, malam pertama sampai malam ke-7 itu adalah proses pemeriksaan oleh malaikat munkar dan nakir. Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan adalah bersedekahlah, ditujukan pahalanya buat almarhum. Contoh, ada sedikit rezeki, kita beli sejadah bawa ke masjid. Ada sedikit rezeki, ditujukan pahalanya kepada almarhum, bawa ke masjid. Setiap barang yang kita sumbangkan, kita kasih masuk ke dalam masjid, maka pahalanya terus mengalir. Karena ada 3 yang akan menyambungkan orang mati ketika beliau telah kembali kepada Allah. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyah aw waladin shalih. Ada 3. Yang pertama adalah sedekah, sumbangan kita masuk ke masjid.
selama masjid itu dipakai, maka ibadahnya terus menerus masuk ke rekening akhirat kita. Lalu kemudian ilmu, ada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik kita ajarkan kepada orang, maka orang yang telah kita ajar dia juga mengajarkan, maka semakin banyak orang yang mengajarkan ilmu yang itu sudah ajarkan, maka pahalanya terus menerus mengalir masuk ke rekening akhirat kita. Ada anak kita didik dengan baik menjadi anak yang soleh dan solehah, setiap yang dilakukan oleh seorang anak, orang tua mendapatkan bagian pahala dari anak yang dilahirkan. Anak itu adalah aset, jaga anak itu. Karena itu Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakar adalah batu dan manusia. Inilah yang sempat saya sampaikan, karena malam ini adalah malam penutupan, yaitu lomba MTQ 3 Provinsi Selatan, dan saya mewakili dari teman-teman saya kafilah Kabupaten Baru yang selama kurang lebih 1 minggu tinggal di Kelurahan Salaka ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin kami didatangi oleh Kominfo untuk memberikan sepatah kata tentang kesan dan pesan pelaksanaan MTQ 3 Provinsi Selatan di Takala ini, dan yang diwawancara itu adalah saya dengan Kabak Kesra. Saya diwawancarai, saya mengatakan bahwa salah satu kabupaten yang bisa kita jadikan contoh tauladan, contoh untuk kabupaten yang akan menjadi tuan rumah kelak adalah Kabupaten Takala. Saya sudah keliling menjadi ofisial keliling ketika MTQ 3 Provinsi, kemarin di Bone, Bone Selayar, tahun ini di Kabupaten Takala. Saya testimoni saya ketika diwawancarai, saya katakan bahwa ternyata masyarakat orang Takala itu baik-baik semua. Kenapa? Murah senyum. Ketika kita bertemu tersenyum. Mudah-mudahan itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam, bukan karena kita telah diarahkan oleh pimpinan atau Bapak Bupati bilang kalau datang nanti kafilah tersenyum gini. Saya kira Pak Bupati tidak pernah menyampaikan kepada masyarakatnya, tapi memang itulah karakter aslinya saudara-saudara kita di Takala ini, orangnya baik-baik. Kemudian terarah kemarin MTQ di Kota Bone, kita berjalan kaki masuk ke stadion itu sampai 10 kilo. Kenapa? Karena mobil itu tidak ada yang atur, polisi itu tidak terlibat. Saya lihat di sini sangat teratur, tertib. Kenapa? Karena betul-betul polisinya berfungsi. Dia sudah mengatur bahwa kafilah ini tempatnya di kafilah ini tempat ini. Kalau kemarin di Bone itu berantakan sampai kita tidak bisa masuk, harus jalan kaki 10 kilo. Iya, itu. Yang ketiga yang paling berkesan di Kabupaten Takala ini, setiap tempat lokasi lomba disiapkan kue. Kemarin di Bone tidak ada kue. Di Takala ini saya dapat kue. Di mana-mana, di tempat mana, di depan Masjid Agung mau makan kue gratis ada. Di Masjid Kapolres itu mulai pagi sampai malam kue tidak pernah habis. Luar biasa. Makanya di testimoni saya itu masuk di YouTube, di televisi, siarkan bahwa yang akan menjadi tuan rumah kelak di depan harus mengambil contoh di Takala. Ya, luar biasa, pelaksanaan sukses, pelaksanaan MTQ. Dan itu sekali lagi kami akan pulang besok ke kampung masing-masing. Malam ini telah penutupan. Insya Allah semoga Allah memberikan umur yang panjang, dan insya Allah di waktu dan kesempatan kita bertemu sekali lagi kami mohon maaf
atas segala kekurangan terhadap kehilapan apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi terima kasih atas pelayanannya yang luar biasa. Dan terakhir, mari kita semua yang hadir mendoakan kepada almarhum. Mari kita mendoakan kepada almarhum, semoga diberikan tempat oleh Allah yang baik dalam barzakh, berikan kebahagiaan, ketenangan, diampuni segala dosanya, diterima amal segala amalnya, dan diterangi tempatnya dalam kubur, karena beliau adalah orang yang baik. Kenapa saya katakan orang yang baik? Saya dengar informasi beliau adalah salah seorang penghuni masjid. Dia rajin ke masjid, karena kemarin ketika beliau meninggal, dalam keadaan meninggal dulu dan dalam gerakan takbir, maka itulah salah satu tanda orang yang husnul khotimah. Itulah sebabnya ada doa yang harus kita panjatkan di akhir sujud kita, maka perbanyaklah membaca. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Perbanyaklah itu di akhir sujud kita, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Itu kita terus ulang-ulang itu. Insyaallah, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan baik. Seperti kemarin Dewan Hakim tilawah Kipsil 1 juz 5 juz, tiba-tiba dia sholat maghrib, pimpin sholat maghrib, lalu kemudian sholat subuh. Setelah ruku, lalu kemudian tidak bisa lagi melanjutkan, tidak mampu lagi bangun karena telah dicabut nyawanya oleh malaikat munkar, dan itulah takdir beliau. Maka sungguh indah kematiannya. Itulah sebabnya Allah mencabut nyawa seorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia rajin membaca Al-Quran, mungkin pada saat membaca Al-Quran Allah cabut nyawanya. Pada saat dia salat, mungkin dia rajin salat, maka pada saat dia salat dia cabut nyawanya. Maka salah satu tanda sebagai hamba Allah yang husnul khotimah, maka mendapatkan kebahagiaan keberuntungan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak. Merupakan salah satu tanda yang akan mendapatkan surga Firdaus, surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sesuai Allah janjikan dalam Al-Quran bahwa hamba-hamba yang beriman dan bertakwa akan memasuki surga Firdaus khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah yang sempat saya sampaikan. Kalau kurang sempurna, sempurnakan. Sekali lagi mohon maaf, mungkin masih banyak yang perlu disampaikan, namun karena terbatasnya waktu, karena malam ini adalah malam penutupan, sekali lagi mohon maaf. Dan mari kita mengangkat tangan kita untuk bersama-sama mendoakan kepada almarhum, semoga diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amalnya, diterangi kuburnya, diluaskan kuburnya, dan datang Rasulullah memberikan syafaat, karena beliau adalah hamba-hamba Allah yang taat beribadah, taat, memiliki akhlak yang baik. Doa saya pimpin dimohon dalam hati, menamikan dalam hati. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afi ni'mah wa ikafi madidah. Ya rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiatan fi jasad wa siyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi daqaratil maut wa najatan min an-nar wa afidal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang maha kuasa, yang maha rahman, maha rahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan orang tua kami Muhammad dan Tutut. Ya Allah, luaskanlah kuburnya ya Allah, ampunlah segala dosanya, terimalah segala amal kebaikannya ya Allah, balaslah kebaikannya dengan surga yang penuh kenikmatan. Ya Allah, ya Rabbi, tidak ada tempat kami mohon hanya kepadamu ya Allah, tidak ada tempat kami menyembah bersujud hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahannya, tutuplah aibnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, Engkau telah berjanji kepada hamba-hambamu memberikan tempat yang mulia bagi hamba-hamba yang tak beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatan wa siyaman wa ruku'an wa sujudan wa qu'udan wa tadarruan wa ta'ashshuan wa ta'budan wa tammin taqsiran ya Allah ya Rabbil alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. محمد اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه. محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.